Halo sahabat teknik agriculture dan farm, senang bertemu Anda lagi. Partai Komunis China bertujuan untuk mendominasi industri teknologi tinggi di seluruh dunia, termasuk sektor pertanian pada tahun 2025. Sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. China sangat optimis terhadap modernisasi yang akan dilakukan di sektor pertanian. Jika semua berjalan lancar, maka sudah jelas bahwa China akan memimpin industri ini, khususnya sektor pertanian. Dengan menggunakan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, otomatisasi dan robotika, China memperluas batasannya untuk merevolusi sektor pertanian. Semua inovasi dan integrasi dalam sistem tradisional, telah membuat para ilmuwan Amerika terkejut-kejut. Dengan penggunaan sumber daya yang minimal, mereka menghasilkan hasil yang luar biasa besar. Mereka bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh negara mereka dengan makanan yang aman, berkelanjutan dan lezat, yang dibudidayakan di lingkungan yang canggih. Apa saja tren baru di sektor pertanian yang mengejutkan para ilmuwan Amerika? Apakah negara lain juga mengadopsi teknologi serupa agar bisa unggul di sektor pertanian? Kebijakan pertanian merupakan inti dari rencana pembangunan China. Partai Komunis China bertujuan untuk mengembangkan dan memodernisasi sektor pertanian, tetapi yang paling penting mereka berupaya meningkatkan kualitas dan nutrisi tanaman, yang berarti mereka berupaya membudidayakan dan memanen tanaman secara organik. Visi mereka cukup jelas, karena mereka bertujuan untuk membangun ekosistem pertanian modern, di mana tugas-tugas padat karya yang membosankan digantikan oleh mesin yang paham teknologi. Beberapa platform pertanian modern sudah luar biasa memantau lahan pertanian raksasa dengan bantuan drone dan pemodelan pola. Diperlukan bantuan dari para petani, mereka segera mengirimkan bantuan agar para petani dapat terus melakukan pekerjaannya dengan cerdas. Platform-platform ini telah mengubah ponsel menjadi alat dan sumber daya alam yang cerdas. Dengan teknologi luar biasa tersebut, mereka dapat mengelola berhektar-hektar lahan pertanian secara efisien dan cepat. Ini bukan satu-satunya langkah yang diambil oleh China untuk meningkatkan sektor pertanian, namun mereka juga sedang mengerjakan beberapa teknik yang akan memberikan hasil panen yang sangat besar dengan pengurangan penggunaan pupuk, pestisida dan menghemat air. Salah satunya teknik pertanian modern adalah hidroponik yang menghemat air dan tidak menggunakan pupuk dan pestisida juga. Dalam metode ini, akar tanaman direndam dalam larutan kaya nutrisi dalam wadah tumbuh. Nutrisi diisi kembali beberapa kali sehari dengan bantuan reservoir di bawah nampan, pompa air dan pengaturan waktu. Kentang mendapatkan manfaat besar dari teknik ini, karena hanya dengan sedikit air tanaman dapat menghasilkan hal maksimal, dan menarik adalah China akan segera bersiap menjadi produsen utama kentang secara global. Sebagian besar teknologi hemat air ini digunakan dalam pertanian dalam ruangan. China mempunyai lahan subur yang sangat sedikit dan mempunyai beban untuk memberi makan penduduknya, sehingga mereka memunculkan ide-ide cemerlang untuk pertanian dalam ruangan, khususnya pertanian vertikal yang berhasil dipraktekkan di beberapa wilayah China dan Anda dapat dengan mudah menemukannya di daerah perkotaan. Salah satu manfaat luar biasa dari peralihan ke pertanian vertikal modern ini adalah para ilmuwan menggunakan air 94% lebih sedikit dibandingkan dengan yang digunakan pada pertanian konvensional. Hal ini karena mereka menggunakan teknik yang disebut hidroponik. Pertanian vertikal ini diawasi, dilindungi, dan dikelola dengan baik, sehingga memberikan jaminan kepada para petani bahwa mereka akan mendapatkan hasil panen kualitas terbaik sepanjang tahun dan juga dapat memilih untuk melakukan produksi berulang tanpa bergantung pada faktor lingkungan alam.
Jadi tidak akan ada yang menandingi. Tanaman musiman, semua tanaman dapat dengan mudah ditanam sepanjang tahun. Perkembangan yang luar biasa bukan? Solusi berikutnya ditemukan China untuk memenuhi peningkatan pertanian adalah dengan mengubah lahan kosong seperti gurun pasir menjadi lahan subur. Apa itu mungkin? Ya, China telah mengubah berhektar-hektar wilayah gurun menjadi lahan subur dan hasil dari teknik ini luar biasa luas. Wilayah terlantar di Tiongkok saat ini sebesar 5% dan akan meningkatkan hingga 15% jika moto mereka membangun hutan dan bercocok tanam berhasil. Penghijauan di seluruh daratan China akan membantu mengurangi karbon dioksida di kota. Dengan proses ini selama beberapa tahun, lahan ini sangat cocok untuk menghasilkan tomat, padi, semangka, bunga matahari, bawang putih dan jagung. Ada lagi proyek pertanian yang sedang mereka kerjakan, yaitu pertanian rumah kaca. Salah satu budidaya yang menarik dalam proyek rumah kaca ini adalah menanam stroberi putih. Ini adalah salah satu ide paling unik dalam menanam stroberi dengan cara unik, dan ide ini tercetus dengan luar biasa dan kini para petani China memperoleh keuntungan besar dengan menjual stroberi ini. Jadi teknik modern dan integrasi teknologi yang diadopsi China sangatlah fenomenal. Tidak hanya ilmuwan Amerika tetapi seluruh dunia dikejutkan oleh peningkatan pesat di sektor pertanian, terutama dalam 3 dekade terakhir. Terakhir, apa pendapat kalian mengenai kemajuan luar biasa yang dicapai China di sektor pertanian? Akankah Amerika bersaing dengan Tiongkok untuk memimpin sektor pertanian? Ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. China memelihara dan mengolah jutaan kelinci setiap tahunnya. China memimpin dalam produksi kelinci, memelihara lebih dari 500 juta kelinci setiap tahun. Secara global industri peternakan kelinci sedang memanas dengan perkiraan produksi sekitar 2,2 miliar kelinci setiap tahun. Bergabunglah dengan saya dalam menjelajahi proses peternakan kelinci di Cina, dari tahap awal hingga proses akhir. Tapi sebelum lanjut, pastikan untuk subscribe dan jangan lupa juga like dan berikan pendapat kalian. Proses seleksi dan pembiakan memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan dan produktivitas kelinci. Anyaman alami adalah metode tradisional dan banyak digunakan dalam peternakan kelinci, sementara inseminasi buatan seniman unggul dalam hal kuantitas dan efisiensi. Tingkat pembuahan lebih tinggi dibandingkan dengan metode alami, karena sperma jantan langsung dimasukkan ke dalam organ reproduksi. Penerapan kedua metode secara fleksibel akan menghasilkan efisiensi tertinggi bagi kelinci. Peternakan merawat bayi kelinci sejak lahir hingga dewasa merupakan proses yang krusial. Bayi kelinci berukuran sangat kecil dan lahir lemah tanpa fray dan dengan mata tertutup. Bayi kelinci sepenuhnya bergantung pada susu induknya. Susu kelinci bergizi tinggi menyediakan semua nutrisi penting yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi kelinci. Untuk memastikan pertumbuhan sehat dan produktivitas tinggi pada kelinci dewasa sangat penting untuk disediakan diet gizi seimbang dan menetapkan pola makan yang tepat. Penggunaan pakan pelet pada peternakan kelinci memberikan banyak manfaat unggul dalam hal nutrisi, manajemen kesehatan dan efisiensi ekonomi. Proses produksi pakan pelet dilakukan dengan cermat dan ilmiah, memastikan pasokan pakan berkualitas tinggi dan produk yang aman untuk kelinci. Mereka juga memberikan vaksin pada kelinci membantu mencegah penyakit menular yang umum pada kelinci, mengurangi timbulnya penyakit dan meningkatkan kesehatan kelinci.
Setiap metode desinfeksi, baik menggunakan cairan atau sterilisasi dengan api, memiliki kegunaan dan efektivitasnya sendiri, berkontribusi pada lingkungan hidup yang bersih dan bebas penyakit untuk kelinci. Suhu lingkungan hidup yang stabil di kandang kelinci sangat penting untuk menjaga kesehatan dan produktivitas kelinci. Dengan memilih dan memeriksa bahan pakan serta melakukan pemeriksaan kesehatan harian dan berkala pada kelinci, potensi masalah dapat dideteksi sejak dini dan penyesuaian tepat waktu dapat dilakukan. Inspeksi rutin pada kelinci, pakan dan kesehatan kelinci membantu mendeteksi potensi masalah sejak dini. Ratusan ribu kelinci diangkut ke pabrik pengolahan. Pabrik pengolahan membeli kelinci dalam jumlah besar dari peternakan lokal untuk berbagai keperluan. Kelinci digantung di rak dengan cara dikait. Kaki belakangnya dikaitkan pada pengait sehingga kelinci tetap pada posisi yang memudahkan para pekerja dalam membersihkan kelinci. Kelinci dibersihkan untuk dikeluarkan seluruh organ dalamnya. Organ dalamnya seperti hati, jantung, dan paru-paru dapat disimpan untuk diolah, atau dijual terpisah. Sedangkan bagian lainnya dijadikan limbah. Kelinci dimasukkan ke dalam tangki berputar yang diberi campuran bumbu, lalu dikeluarkan untuk dikeringkan sebelum dikemas produknya. Kelinci yang sudah dibersihkan segera dipindahkan ke ruang cold storage untuk menjaga kesegarannya untuk digunakan pada produk. Daging segar kalengan mesin pemotong irisan kelinci menjadi berbagai bagian, termasuk paha, punggung, dan bagian yang lebih kecil. Pengangkutan dan distribusi daging kelinci segar ke seluruh pasar membantu memperluas basis pelanggan sehingga meningkatkan pendapatan bisnis. Setiap tahun masyarakat China mengkonsumsi hingga 300 juta kelinci. Jumlah yang mengesankan yang mencerminkan popularitas dan preferensi terhadap makanan ini. Di seluruh jalan-jalan China, mulai dari kota-kota yang ramai hingga kota-kota kecil, daging kelinci dijual dan diolah menjadi hidangan jajanan kaki lima yang menarik. Makanan ini tidak hanya lezat tetapi juga menampilkan kreativitas dan keterampilan tinggi para penjual. Nah, itulah tadi proses peternakan dan pengolahan kelinci di Tiongkok. Silahkan ketikkan pendapat kalian pada kolom komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada video berikutnya.